Bab 16. Hansen mengambil kembali baju besi jiwa buas dan kembali ke Steel Armor Shelter. Ketika dia memasuki gerbang, dia bertemu seorang kenalan. Sen, Han Hao terkejut melihatnya. Han Hao, kamu tahu Asfreyak? Teman-teman Han Hao semua mengenali Hansen dan memandang Han Hao dengan aneh. Tidak, orang yang salah. Ayo pergi. Han Hao berhenti dan tampak malu. Tanpa menyapa, dia berjalan melewati Hansen. Han Hao tidak menyangka Hansen berada di tempat penampungan yang sama, atau bahwa dia juga Asfreyak yang terkenal. Jika tersiar kabar bahwa dia adalah sepupu Hansen, Han Hao tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Son of Heaven dan Qin Xuan kepadanya. Hansen tersenyum kecut dan tidak mengekspos kebohongan Han Hao. Karena Han Hao tidak ingin ada hubungannya dengan dia, mengapa dia menyakiti sepupunya. Dengan 2 juta padanya, Hansen meninggalkan tempat suci dan kembali ke rumah. Dia bertanya pada Tuan Zhang membantu dengan prosedur hukum mengenai rumah tua untuk menghindari perselisihan lebih lanjut dengan kerabatnya. Setelah itu, Hansen merasa jauh lebih santai. Semuanya akan diurus dan hidup hanya akan menjadi lebih baik. Ketika dia mendapatkan lebih banyak uang, Han Yan bisa pergi ke sekolah swasta, di mana dia bisa mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik daripada dia. Di beberapa sekolah elit, dia bahkan bisa belajar seni gener dan memiliki awal yang lebih baik. Untuk memasuki sekolah elit, keluarganya harus bangsawan. Jadi Hansen harus menyelesaikan satu evolusi dan mendapatkan gelar. Itu akan menjadi sepotong kue untukku. Aku bahkan bisa memiliki gelar bangsawan darah suci jika aku mau. Roh Hansen tinggi. Saudaraku, kamu di sini. Han Yan, dengan piyama bunga dan memegang boneka di tangannya, menjulurkan kepalanya ke pintu dan mencari Hansen. Melihat Hansen duduk di tempat tidur, dia berlari dan bersandar padanya dengan boneka itu. Gadis nakal, kenapa kamu masih bangun? Hansen mencubit hidung kecilnya. Yan ingin mendengarkan sebuah cerita. Sudah selamanya sejak kau bercerita padaku, dan aku sangat merindukanmu sejak kau pergi. Han Yan memandang Hansen dengan mata berair. Hansen menghela nafas diam-diam. Sejak dia lulus dan memasuki tempat perlindungan dewa, dia hampir tidak punya waktu untuk adik perempuannya, yang dia rasa sangat bersalah. Aku akan memberitahu Yan sebuah cerita sekarang. Hansen mendudukkan Han Yan di pangkuannya, membuka buku cerita dan membaca dengan lembut, dahulu kala. Setelah Hansen kembali ke tempat perlindungan dewa, dia memutuskan untuk menangkap makhluk primitif untuk diberi makan, yang, luar biasa, akan berubah menjadi makhluk mutan dalam waktu setengah bulan. Tapi Hansen lebih penasaran untuk mengetahui berapa lama untuk menjadi makhluk darah suci, yang paling ia butuhkan. Masih relatif mudah untuk memburu makhluk mutan liar, tetapi hampir mustahil untuk berburu makhluk suci darah. Ambil contoh pembunuh berdarah, dia tidak akan pernah bisa membunuhnya jika belum terluka parah oleh Son of Heaven. Saat Hansen meninggalkan kamarnya, dia ditarik oleh seseorang. Hansen berbalik dan melihat Han Hao, yang menariknya ke tempat yang jauh. Setelah mengkonfirmasi tidak ada seorang pun di dekatnya, Han Hao berkata, bagaimana Anda menyebabkan masalah seperti itu? Anda bahkan belum lama berada di sini, dan Anda telah berhasil membuat marah geng dari Qin Xuan dan Son of Heaven. Aku tidak bermaksud begitu, kata Hansen santai. Aku tidak peduli. Kamu sendirian untuk hal-hal bodoh yang kamu lakukan. Kamu tidak boleh mengatakan bahwa aku adalah sepupu kamu atau bahwa kamu mengenal aku di depan orang lain. Aku baru saja mulai di sini dan memiliki masa depan yang cerah, dan tidak akan hancur seperti Anda, kata Han Hao, memelototi Hansen. Tentu, aku tidak akan memberitahu. Hansen tahu sepupunya telah meremehkannya sejak dia pergi ke pendidikan wajib terpadu, dan tidak ada cara dia akan mendukungnya dalam keadaan seperti ini. Tentu saja, dia juga tidak diwajibkan. Itu sudah beres kalau begitu. Jangan bilang kamu kenal aku, Han Hao memberitahu Hansen sekali lagi sebelum pergi, takut seseorang mungkin melihat mereka bersama. Hansen meninggalkan Steel Armor Shelter dan pergi jauh ke pegunungan. Dia tidak berencana untuk berburu binatang bergigi tembaga lagi, karena dia sudah cukup makan daging mereka dan tidak akan lagi mendapatkan poin geno primitif darinya. Itu adalah makhluk primitif lain yang dia kejar. Dia bisa makan beberapa dan juga mengembalikan yang hidup untuk berevolusi. Hansen telah memilih tempat yang disebut Gua Baratrum untuk berburu kali ini. Itu adalah gua terpencil di pegunungan, tempat makhluk primitif, kalajengking kuarsa, tinggal. Karena begitu gelap dan sempit di Gua Baratrum, bahkan dengan peralatan pencahayaan, kadang-kadang masih sulit untuk melihat kalajengking kuarsa yang tersembunyi di terowongan batu. Jika tersengat oleh kalajengking ini, hanya perlu 3 hingga 5 menit sebelum seseorang yang mencapai titik geno primitif akan diracun hingga mati. Oleh karena itu, beberapa orang akan memilih kalajengking kuarsa sebagai target mereka. Dengan baju besi kumbang hitam, bagaimanapun, Hansen tidak mengambil risiko banyak, karena tidak mungkin kalajengking kuarsa bisa sampai kepadanya. Dia memilih kalajengking kuarsa karena, pertama, mudah untuk menyembunyikan diri dari publik di gua. Dan kedua, kalajengking kuarsa hanya seukuran kepalan tangan, jadi akan mudah baginya untuk membawa tubuh mereka kembali, tidak seperti mangsa besar yang sulit diangkut. Ketiga, jika dia mendapatkan jiwa binatang kalajengking kuarsa, dia juga akan menghasilkan banyak uang, karena itu adalah senjata seperti pisau militer yang diracuni dan sangat tajam. Sebagai jiwa binatang primitif, harganya hampir setinggi harga mutan. Di mulut gua,
Hansen memastikan dia sendirian dan memanggil baju besinya, memasuki gua barat room disiapkan. Karena peralatan pencahayaan modern tidak berfungsi di Suaka Dewa, Hansen membawa obor buatan sendiri, yang dengannya dia hanya bisa melihat beberapa kaki di depannya. Dengan mika di bebatuan memantulkan cahaya, dia hampir tidak bisa melihat kalajengking yang tersembunyi. Bunyi berderang. Hansen segera merasakan pukulan di kakinya. Dia melihat ke bawah dan melihat kalajengking biru tua seukuran kepalan tangannya yang menyengat kakinya dengan ekornya. Bab 17. Untungnya, kaki Hansen juga dibungkus dengan baju besi, dan ekor kalajengking tidak bisa menyakitinya sama sekali. Hansen menginjak kalajengking kuarsa dan menghancurkannya. Kalajengking kuarsa makhluk primitif terbunuh. Tidak ada keuntungan jiwa buas. Makan daging kalajengking kuarsa untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno primitif. Hansen mengambil kalajengking yang mati, memasukkannya ke dalam tas yang sudah disiapkan, dan berjalan lebih jauh ke gua dengan tas di punggungnya. Dilindungi oleh baju besi kumbang hitam, Hansen membunuh semua kalajengking kuarsa yang dia lihat di jalan, dan ada hampir 100 kalajengking di tasnya setelah dia berjalan selama 1 jam. Georgi Porgy, Puding dan Pai, mencium gadis-gadis itu dan membuat mereka menangis. Ketika anak-anak keluar untuk bermain, Georgi Porgy melarikan diri. Hansen mengumpulkan kalajengking yang mati ketika dia menyanyikan sajak anak-anak. Ibunya harus bekerja untuk menghidupi keluarga mereka, dan dialah yang merawat Han Yan. Itu sebabnya dia terbiasa menyenandungkan lagu anak-anak. Dolar. Hansen mendengar nama lain yang dia berikan pada dirinya sendiri ketika dia sedang bersenang-senang. Terkejut, dia mengintip ke arah dari mana suara itu berasal. Di gua duduk seorang wanita berusia 20-an bersandar pada stalagmit, menatapnya terkejut. Qin Xuan. Hansen berseru. Tidak berharap melihat wanita ini di sini, Hansen berbalik untuk berlari. Karena dia telah menikamnya di belakang, dia punya mimpi buruk tentang itu. Jangan pergi. Aku tidak peduli tentang dendam antara kamu dan anak langit. Dan bahkan jika aku ingin mencari masalah, aku tidak akan bisa, kata Qin Xuan dengan cepat. Hansen berhenti dan menatap Qin Xuan, yang pergelangan kakinya bengkak dan memar parah. Jelas, dia disengat kalajengking kuarsa. Tiba-tiba melanda Hansen bahwa Qin Xuan pasti memiliki begitu banyak harta karun karena dia telah berada di Steel Armor Shelter selama bertahun-tahun dan ingin berevolusi dengan poin geno suci maksimum. Dia pasti memiliki jiwa binatang suci darah dan sangat banyak jiwa binatang mutan. Pada titik ini dia terluka, dan itu terlihat cukup serius. Dia memiliki begitu banyak poin gen sehingga racun kalajengking mungkin tidak membunuhnya, tetapi kemampuannya untuk bertarung pasti telah menderita, atau setidaknya dia tidak bisa menggerakkan kakinya yang terluka. Meskipun aku adalah orang yang menikamnya, dia langsung memukulku dan sejak itu menjadi kejam bagiku. Jika aku bisa memerasnya sekarang, itu akan menjadi kompensasi atas penderitaanku beberapa bulan ini, pikir Hansen, melirik di Qin Xuan. Seolah dia bisa melihat melalui dia, Qin Xuan memanggil jiwa binatang dalam bentuk kupu-kupu ungu, yang berubah menjadi belati ungu di tangannya. Kamu tahu nama belati ini? Qin Xuan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak. Hansen memperhatikan kilatan belati, tetapi dia tidak bisa memanggilnya karena keindahannya. Itu pasti setidaknya jiwa binatang mutan dan bahkan mungkin jiwa binatang suci darah. Belati ini adalah jiwa binatang dari kupu-kupu jahat, dan itu diracun dengan racun yang kuat. Anda memutuskan apakah baju sirah Anda bisa memblokir belati saya? Qin Xuan masih tersenyum. Qin Xuan tidak bisa melihat Hansen memerah karena sirahnya menghalangi wajahnya. Kamu terlalu khawatir. Kami baru saja bertemu dan tidak memiliki perasaan apapun di antara kami. Mengapa aku mencoba melukaimu? Armor darah suci mungkin tidak bisa memblokir belati darah suci. Hansen tidak akan mengambil risiko. Selain itu, mereka juga bukan musuh, karena Qin Xuan tidak melakukan apa-apa selain membuat beberapa ancaman. Son of Heaven dan gengnya yang benar-benar menggertaknya. Qin Xuan tersenyum dan mengambil kembali belatinya. Aku tidak bisa bergerak. Jika kamu bisa membawaku keluar dari gua dengan aman, aku akan membayarmu hadiah besar. Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Hansen bertanya, tidak langsung setuju. Dia ingin tahu bagaimana Qin Xuan bisa sampai sejauh ini ketika tidak ada jejak kalajengking kuarsa sedang diburu di jalan. Awalnya aku ingin membunuh kalajengking mutan kuarsa, tapi itu lebih licik daripada yang aku kira. Itu mulai menyerangku, memimpin kalajengking lain ketika dupaku hampir habis, sehingga aku tidak bisa meninggalkan gua. Yang primitif kalajengking tidak lagi membuatku takut ketika dupa hilang. Aku bisa melawannya tetapi disengat kalajengking mutan. Jadi sekarang semakin kecil kemungkinan aku bisa pergi dari sini. Qin Xuan memandang Hansen dan berkata, bukankah kau menukar dengan Su Xiao Qiao untuk uang? Bawa aku keluar dan aku akan menawarkannya padamu. Kamu disengat kalajengking kuarsa mutan. Hansen menatapnya, ngeri. Jika itu hanya sengatan kalajengking primitif, aku tidak akan meminta bantuan, kata Qin Xuan dengan santai. Hansen sekarang tahu itu dupa yang membuat kalajengking bergoyang dari Qin Xuan, dan dia pikir dia pasti menggunakan metode yang sama. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia telah membunuh semua kalajengking kuarsa di jalan keluar. Jika dia tahu, dia akan pergi sendiri. Apakah kamu tidak membunuh kalajengking mutan? Hansen bertanya lagi. Ya, tapi aku tidak mendapatkan jiwa binatang. Tidak ada yang bisa mendapatkan daging juga, karena penuh kalajengking di luar sana, kata Qin Xuan. Aku akan membawamu,
bukan untuk uang tetapi untuk jiwa binatang buas yang mutan. Kamu terlalu serakah. Qin Xuan meliriknya. Nona Qin, bagimu, jiwa binatang buas mutan bukanlah apa-apa. Apakah hidupmu tidak layak? Han Sen berkata. Baiklah kalau begitu. Qin Xuan menatap Han Sen dengan sungguh-sungguh. Luar biasa. Anda memiliki kesepakatan, Nona. Han Sen berjalan lebih jauh ke dalam gua. Bab 18. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Xuan mengerutkan kening. Aku akan membawamu keluar setelah mengambil mayat kalajengking mutan kuarsa yang kau bunuh. Han Sen terus masuk ke dalam. Ada banyak kalajengking di sana. Apakah kamu tidak perlu dupa? Qin Xuan menatap Han Sen, bingung. Mengapa pria membutuhkan dupa? Han Sen kembali dengan kalajengking biru raksasa sekitar 1 kaki di tangannya. Qin Xuan menghela nafas setelah melihat ke atas dan ke bawah. Saya ditipu oleh Anda. Anda telah membunuh semua kalajengking kuarsa di luar sana, bukan? Gadis cerdas, Han Sen menuangkan kalajengking mati dari tasnya, yang segera menumpuk. Meskipun Qin Xuan sudah menebaknya, dia masih terkejut melihat bahwa Han Sen telah membunuh begitu banyak kalajengking. Han Sen meletakkan mayat kalajengking mutan di tasnya terlebih dahulu sebelum ia mulai mengisinya dengan kalajengking primitif. Masih ada beberapa yang tidak cocok di sana, dan dia tidak menyia-nyiakannya tetapi memakan semua daging sampai dia membersihkannya. Daging kalajengking kuarsa primitif dimakan. 4 poin geno primitif diperoleh. Aku belum pernah melihat orang yang sepertimu, mau makan hal-hal menjijikkan seperti itu. Qin Xuan belum pernah bertemu seseorang yang memiliki peralatan bagus tapi tetap begitu pelit. Ayo, Han Sen berjongkok di sebelah Qin Xuan, ingin membawanya keluar di punggungnya. Karena tidak ada kalajengking lagi, aku bisa keluar begitu saja, kata Qin Xuan. Kamu telah berjanji padaku jiwa binatang mutan dan tidak bisa mengambilnya kembali. Kenapa tidak menikmati pekerjaanku dengan kakimu yang terluka? Han Sen berkata. Kamu benar, kenapa tidak? Dia menggigit bibir bawahnya, bangkit dan dengan hati-hati naik ke belakang Han Sen. Dengan baju besi, Han Sen tidak bisa benar-benar menikmati perasaan tubuhnya terhadap miliknya. Dia berjalan keluar, membawa Qin Xuan, dengan tasnya di satu tangan. Dia hanya berbobot sekitar 100 pound, yang bukan apa-apa untuk Han Sen, yang sudah mendapatkan poin geno cukup banyak. Mereka muncul dari gua dalam waktu singkat. Kemana kamu pergi? Tanya Han Sen. Kembali ke tempat penampungan, kata Qin Xuan. Han Sen tidak lagi berbicara dan membawanya ke Steel Armor Shelter. Setelah 1 jam, dia mengecewakannya. Tidak jauh dari tempat penampungan sekarang, dan orang-orang melewati sini sepanjang waktu. Tunggu sebentar, dan kemudian minta mereka untuk membawamu kembali. Han Sen mengulurkan tangan kosong ke Qin Xuan, sekarang, saya jiwa binatang mutan. Saya telah meminta Su Xiao Qiao untuk mengirim pesan. Apakah Anda mau menjual saya jiwa dan perlengkapan binatang suci darah? Qin Xuan tidak ragu-ragu sebelum dia menyerahkan jiwa binatang mutan dalam bentuk kucing hitam kepada Han Sen. Apa tawaranmu untuk kapak emas bermata 2? Han Sen bertanya. 2 juta. Itu adalah sepotong perlengkapan suci darah, sementara 2 juta bahkan tidak akan membuatmu menjadi binatang buas mutan. Han Sen mengerutkan kening. Ger darah suci sangat bagus, tapi kamu tidak bisa membawanya ke dunia nyata, sementara jiwa buas bisa digunakan di luar Suakadewa. Itu menjelaskan harganya. Jika kamu mau menjual jiwa binatang buas suci darah, aku akan memberi Anda 20 juta, jelas Qin Xuan. Jiwa binatang buas mutan, ditambah 2 juta, kata Han Sen. Jiwa binatang mutan tidak ada pertanyaan. Aku akan memberimu 5 juta. Daging 2 makhluk mutan dan 2 juta. Kamu terlalu banyak bertanya. Tawaran terakhir, 6 juta. Lagi pula, kamu tidak bisa membawanya keluar, kata Qin Xuan. Oke, siapkan uangnya. Aku akan memberitahu Xiao Qiao kapan dan di mana kita berdagang, kata Han Sen dan pergi dengan tasnya. Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan menjual jiwa binatang suci darah. 20 juta hanyalah tawaran sementara. Kita bisa membahas lebih lanjut, kata Qin Xuan di punggungnya. Tidak mungkin. Han Sen pergi tanpa berhenti. Qin Xuan menatapnya pergi dan berpikir, armornya lebih keras daripada sengatan kalajengking kuarsa. Itu juga harus menjadi jiwa binatang suci darah. Siapa dia? Dia tidak terlihat seperti seorang prajurit. Dia tidak tahu. Han Sen kembali ke tampilan aslinya dan kembali ke tempat penampungan dengan tasnya. Tidak ada lagi yang menjaga gerbang, mereka telah mencari dolar begitu lama dan tidak menemukan apa-apa, jadi mereka harus menyerah. Kebetulan, Han Sen bertemu dengan Han Hao dan teman-temannya lagi. Senang bertemu denganmu lagi, Asfreak. Kamu membawa 1 tas penuh. Berapa banyak makhluk mutan yang kamu buru? Seorang pria muda mengejeknya. 1, jawab Han Sen dengan tenang. Haha, kamu lucu. Bisakah kamu memburu makhluk primitif? Pasti penuh dengan kumbang hitam di sana, tawa pemuda itu, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang percaya Han Sen bisa mendapatkan makhluk mutan. Han Hao, jangan salahkan dia untuk siapapun. Jika kamu mengenalnya, kamu akan selamanya memiliki nasib buruk. Seorang pria muda menepuk bahu Han Hao. Tidak mungkin aku kenal Asfreak. Han Hao tampak malu. Han Sen mengabaikan mereka dan membawa tasnya kembali ke kamarnya. Dia menyelamatkan kalajengking mutan kuarsa dan akan menjual Xiao Qiao sisanya.
Meskipun dia bisa mengubah makhluk menjadi mutan dalam waktu setengah bulan dengan kristal hitam, dia lebih suka menggunakan kristal untuk mendapatkan makhluk darah suci. Bab 19. Di tengah malam, Han Sen meletakkan sekantong kalajengking mati dan catatan di pintu kamar Su Xiaoqiao sebelum mengetuk beberapa kali. Kemudian dia bersembunyi di gang dekat dan memastikan Xiaoqiao mengambil tas dan catatan di dalam. Ternyata itu kolaborasi yang bagus, dan Han Sen mendapat 6 juta yang dijanjikan oleh Qin Xuan dan 80.000 lagi untuk kalajengking. Dia kembali ke kamarnya dengan kotak-kotak uang dan hampir melompat kegirangan. Bahkan ketika ayahnya masih hidup, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu sekaligus. Han Sen meninggalkan Sanktuari Dewa dengan uang, karena satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah berbagi kegembiraan dengan ibu dan saudara perempuannya. Kesulitan mereka akhirnya berakhir. 2 juta yang ia hasilkan sebelumnya semuanya digunakan untuk menyelesaikan masalah rumah tua, dan ia akhirnya bisa memiliki 6 juta untuk dirinya sendiri, yang merupakan perasaan yang sama sekali berbeda. Meskipun uang itu bahkan tidak cukup bagi orang kaya untuk membeli pesawat terbang mewah, bagi Han Sen itu sudah merupakan uang terbanyak yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Bu, Yan, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu. Han Sen menarik mereka ke kamarnya dan menuangkan uang ke tempat tidurnya. Di mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Luo Sulan pertama kali ketakutan bukannya terkejut, takut kalau putranya mungkin melakukan sesuatu yang berbahaya. Bu, aku beruntung telah membunuh makhluk mutan dan mendapatkan jiwa binatang buas, jadi aku menukarnya dengan uang ini. Han Sen tidak berani mengatakan yang sebenarnya, takut kalau Luo Sulan mungkin khawatir. Dia tidak berani membocorkan apapun tentang kristal hitam itu, karena batu berharga itu dapat mendaratkan pemiliknya yang tidak bersalah di penjara. Seluruh keluarganya bisa musnah jika kabar keluar. Luo Sulan berkata dengan sedih, Sen, Anda seharusnya tidak menjualnya. Ini bisa sangat membantu Anda, dan kami selalu bisa bertahan. Bu, jangan khawatir, aku akan memiliki kesempatan lain. Aku sudah makan daging mutan dan mendapatkan poin genomutan. Di masa depan, akan lebih mudah bagiku untuk berburu, dan semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi, Luo Sulan masih merasa tidak enak, karena tidak mudah membunuh makhluk mutan itu. Bagi orang awam, akan sangat beruntung untuk memburu satu, seperti memenangkan lotre, jadi mungkin tidak akan pernah ada yang kedua kalinya. Yan akan mulai sekolah, dan aku tidak akan membiarkannya pergi ke sekolah umum seperti yang kulakukan, kata Han Sen. Luo Sulan memandangi anak-anaknya dengan air mata berlinang, ini semua salahku. Aku tidak merawatmu dengan baik. Bu, kamu wanita yang hebat, dan kamu yang membesarkan kami. Biarkan aku berkontribusi sedikit juga. Han Sen mengambil Han Yan, Yan, mari kita pergi makan. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan hari ini. Wajah Han Yan bersinar, saya ingin makan es krim safir. Tentu, mari kita makan es krim safir. Han Sen mencubit hidung kecil Han Yan. Es krim safir terlalu mahal. Kamu tidak perlu berbelanja secara royal dengan uang. Simpan saja untuk membeli daging. Hanya sekali, Han Sen keluar, memegang tangan Luo Sulan. Jangan bilang pada orang lain bahwa kamu telah memburu makhluk mutan atau menjual jiwa binatang buas. Aku tidak ingin hal buruk terjadi padamu, Luo Sulan mendesak putranya. Karena ayah Han Sen mengalami kecelakaan, Luo Sulan telah berubah. Dia tidak lagi ingin Han Sen bertanggung jawab tetapi hanya untuk aman. Bu, santai, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu menyimpan uang dan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan itu. Han Sen keluar dari rumah memegang adiknya dengan satu tangan dan ibunya dengan yang lain. Es krim safir terkenal di seluruh aliansi dan juga sangat mahal. Bahkan tipe termurah harganya lebih dari 10.000. Anak-anak tetangga mereka selalu makan es krim safir. Dan Han Sen juga telah mencobanya beberapa kali ketika dia masih muda. Namun, ketika Han Yan lahir, mereka sudah bangkrut, sehingga mereka tidak mampu lagi membeli barang mewah seperti itu. Memiliki kesan bahwa es krim itu lezat, Han Sen tidak bisa lagi mengingat rasanya seperti apa. Ketika ketiganya tiba di Safir, semua kursi diambil, dan ada garis panjang untuk membeli es krim. Ayo naik ke atas. Sebelum Han Sen memasuki toko, dia melihat melalui jendela bahwa lantai 2 hampir kosong, jadi dia pikir para wanita bisa naik ke atas dan duduk sementara dia akan berdiri dalam antrean sendirian. Di tangga, dia dihentikan oleh seorang pelayan. Maaf, kamu tidak bisa naik, kata pelayan itu. Kenapa? Apakah tidak ada kursi di lantai atas? Han Sen mengerutkan kening. Merendahkan dan tidak sabar, pelayan itu menunjuk ke sebuah pemberitahuan di dinding. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang peraturan kami bahkan jika kamu belum pernah makan es krim kami sebelumnya. Han Sen melihat pemberitahuan itu, yang mengatakan, hanya yang terhormat dan aristokrat, dan mengerti apa yang ia maksudkan. Jadi lantai 2 adalah area khusus untuk orang-orang dengan hak istimewa, dan orang biasa bahkan tidak diizinkan masuk. Tidak heran lantai 2 memiliki dekorasi yang jauh lebih baik namun begitu kosong. Kami tidak perlu duduk, kami hanya akan menunggu di sini, dan kamu pergi mengambil es krim Yan, kata Luo Sulan, mencoba menyisihkan Han Sen. Aku pergi. Han Sen tersenyum dan pergi ke bagian belakang barisan. Dia tampak acuh tak acuh, tetapi tiba-tiba dirasuki oleh suatu aspirasi. Apa yang istimewa tentang orang-orang terhormat dan bangsawan? Tidak lama lagi aku akan memiliki semuanya dan banyak lagi.
Pemberitahuan bodoh itu tidak akan pernah menghalangi jalanku lagi. Masih belum ada kursi kosong ketika tiba gilirannya untuk membeli es krim, jadi Han Sen harus memesan takeout. Sebelum pergi, dia melihat lagi pemberitahuan itu, hanya yang terhormat dan aristokrat. Bab 20. Keesokan paginya, Han Sen berada di kereta menuju stasiun teleport, dengan banyak penumpang berbagi tujuannya. Kebanyakan orang tidak mampu membeli alat teleportasi, jadi mereka harus masuk ke tempat perlindungan dewa menggunakan stasiun teleport umum. Hari ini, kondektur tampak dalam suasana hati yang buruk. Sementara Han Sen tenggelam dalam pikirannya tentang apa yang harus dilakukan di Swakadewa, guncangan keras kereta meninggalkan semua orang yang berdiri jatuh ke samping. Karena dia tidak memperhatikan, Han Sen juga tanpa sadar terhuyung beberapa langkah ke depan dan jatuh pada sesuatu yang lunak. Tanpa sadar ingin mengambil sesuatu untuk mendapatkan kembali keseimbangannya, dia merasa aneh karena apa yang dia pegang bahkan lebih lunak dan lembut. Kemudian dia menemukan bahwa dia telah menabrak seorang wanita dengan seragam militer, dan tangannya berada di dadanya. Wanita itu merengut dan menyikutnya dengan cepat dan keras. Jika dia berhasil, Han Sen akan kehilangan setengah wajahnya. Dia tanpa sadar mengangkat lengan untuk memblokir pukulan, merasakan pukulan kuat di lengannya dan tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah. Wanita itu berbalik dan menatap Han Sen dengan kejam. Dia berseru hanya dengan satu pandangan, "Kamu." Keledai. Qin Xuan. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Han Sen menangis ketakutan. Wanita berseragam ini kebetulan adalah wanita dari siapa dia mendapat julukan Asfreak. Han Sen tidak berharap Qin Xuan juga berada di Roka Planet, dan sepertinya dia telah mendaftar di tentara. Berada di militer bukanlah hal yang aneh di aliansi, karena semua penduduk aliansi yang sah perlu melayani setidaknya 5 tahun ketika mereka berusia 20 tahun. Ketika Han Sen berusia 20 tahun, dia juga akan menjadi seorang prajurit, jika tidak ada alasan khusus baginya untuk tidak melayani. Qin Xuan mengenali Han Sen, tetapi tidak memulai pertarungan. Dia hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan sedikit jijik. Han Sen berpikir dengan sedih, dia pasti mengira aku cabul sekarang. Aku bahkan tidak menyalahkannya. Aku menikamnya di bawah dan sekarang. Jika aku adalah dia, aku akan menganggap hal yang sama. Ada begitu banyak planet di aliansi, bagaimana Qin Xuan ada di sini juga? Dan apa peluang saya untuk bertemu dengannya dan melakukan ini padanya, pikir Han Sen sedih. Tidak ada jalan lain, dia harus membiarkan situasi berjalan sendiri. Di aliansi, melukai yang lain tidak diizinkan. Qin Xuan tidak ingin membuat keributan, jadi dia hanya melotot padanya dan tidak bergerak lebih jauh. Han Sen merinding karena menatapnya dan segera turun dari kereta begitu dia mencapai stasiun teleport. Yang mengejutkan, Qin Xuan mengikuti di belakangnya. Anjing tidak bisa tidak makan se-asteriste. Saya pikir Anda hanya tidak bersalah, sementara Anda pada dasarnya adalah orang yang menjijikkan, kata Qin Xuan sengit. Kamu melihat apa yang terjadi? Itu kereta, dan begitu banyak yang lain juga jatuh. Itu hanya kebetulan, kata Han Sen dengan senyum masam. Apakah kamu percaya bahwa jika kamu adalah aku? Qin Xuan berkata dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Qin Xuan telah mengidentifikasi dia sebagai, jadi tidak perlu dijelaskan. Kamu benar-benar kurang ajar, tidak menunjukkan penyesalan atas apa yang kamu lakukan. Ini pasti bukan pertama kalinya kamu melakukan sesuatu seperti ini. Melihat bahwa Han Sen tidak akan meminta maaf, Qin Xuan mengamuk, kamu pikir aku akan hanya mengirimmu ke polisi. Tidak semudah itu. Aku tidak bisa mengalahkanmu di sini, tetapi di tempat suci God, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Kau pergi ke sana kan? Aku akan menunggumu. Qin Xuan segera pergi dan para prajurit memberi hormat padanya, selamat pagi, Station Master. Han Sen tersandung dan tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Dia hampir ingin menangis. Semua stasiun teleportasi milik sistem militer. Satu garnisun ditugaskan ke setiap stasiun, dan kepala stasiun adalah kepala eksekutif garnisun. Han Sen telah mendengar bahwa kepala stasiun lama akan dipindahkan, dan dia tidak bisa percaya bahwa Qin Xuan akan menjadi kepala stasiun baru, bahkan dalam mimpi terliarnya. Han Sen punya firasat buruk tentang semuanya. Sebagai kepala stasiun, Qin Xuan akan tahu keberadaannya dengan sangat baik. Dan bahkan tidak mungkin baginya untuk menggunakan stasiun teleport yang berbeda. Ada 3 stasiun teleportasi umum di planet Roka, tetapi 2 lainnya terlalu jauh, dan ia tidak bisa menghabiskan 2 hari untuk bepergian. Han Sen memasuki tempat perlindungan dewa ketika Qin Xuan pergi ke kantornya. Dia memutuskan untuk menunggu sampai dia meninggalkan tempat perlindungan sebelum dia kembali ke rumah. Han Sen memberi Qin Xuan tidak ada kesempatan untuk mencegatnya. Mengambil beberapa dendeng daging yang terbuat dari kalajengking mutan, Han Sen meninggalkan Steel Armor Shelter. Apakah aku menghabiskan keberuntunganku ketika menemukan kristal hitam? Han Sen berpikir, tertekan. Dia tidak pergi jauh sebelum melihat anak langit dan gengnya berdiri di luar tempat penampungan mengobrol. Han Sen tidak tertarik bertemu dengan mereka dan pergi ke arah lain. Namun, Luo Tianyang memanggilnya dari belakang, Asfreak, datang ke sini. Dengan enggan, Han Sen harus berbalik ke arah Luo Tianyang, bingung. Aku memanggilmu, kemarilah dan kamu akan beruntung, Luo Tianyang melambai padanya, tersenyum jahat. Tidak perlu, aku tidak kuat, aku hanya bisa berurusan dengan makhluk biasa dan bahkan tidak bisa melawan makhluk primitif. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu.
Hansen tahu itu tidak pernah baik ketika Luo Tianyang memanggilnya. Potong omong kosong. Apakah kamu ingin pemukulan? Aku berkata datang. Luo Tianyang menatap Hansen dengan wajahnya yang gelap. Bab 21. Selain Hansen, Son of Heaven dan gengnya juga bergabung dengan beberapa penjahat yang mereka bayar untuk ikut. Kelompok itu meninggalkan Steel Armor Shelter dan berbaris ke pegunungan. Meskipun mereka berharap tidak ada yang baik terjadi, mereka masih ingin mengambil kesempatan demi hadiah yang murah hati. Di masa lalu, jika Hansen tidak diblokir oleh Qin Xuan dan Son of Heaven, dia mungkin juga mempertaruhkan nyawanya untuk hadiah. Sekarang Hansen tidak punya alasan untuk mengambil risiko seperti itu, tetapi jelas bahwa Son of Heaven dan Luo Tianyang ingin menggunakannya sebagai batu loncatan, yang membuatnya ingin membunuh mereka berdua. Hansen diam-diam mengikuti mereka, menebak apa yang akan mereka lakukan. Ketika merekrut orang, geng itu mengatakan mereka sedang berburu makhluk mutan, dan itu hanya karena ada juga banyak makhluk biasa dan primitif yang mereka butuhkan lebih banyak tangan. Hansen tentu saja tidak bisa menganggap ini serius. Untuk membunuh makhluk mutan, geng biasa sudah lebih dari cukup. Selusin orang di sekitar Son of Heaven semua bisa membunuh makhluk mutan sendiri, apalagi Son of Heaven sendiri. Tangan tambahan itu sama sekali tidak perlu, menurut cerita mereka. Luo Tianyang dan yang lainnya dengan santai membunuh makhluk yang mereka temui di sepanjang jalan, dan memberikan daging itu kepada orang-orang sewaan dengan santai, yang membuat semua orang cukup senang. Kelompok itu telah pergi selama 6 atau 7 hari, dan geng itu masih tidak berniat untuk berhenti. Pada hari ke-8, mereka berhenti di sebuah gunung. Sangat jauh dari tempat penampungan, tidak ada aktivitas manusia. Mereka bertemu banyak makhluk berbeda. Anak langit dan gengnya telah membunuh banyak hewan primitif di jalan dan menyimpan sebagian daging sebagai makanan. Sepertinya kita hampir sampai. Apa yang mereka lakukan? Hansen belum mendengar apa-apa, tetapi menilai dari wajah mereka yang sedih, ini bukan operasi yang sederhana. Mereka beristirahat selama sehari di perkemahan dan menyeberangi melewati gunung keesokan paginya. Setelah mendaki selusin mil, mereka melihat celah di ngarai yang begitu dalam dan gelap sehingga tidak ada yang bisa melihat bagian bawah. Semua orang menyalakan obor. Geng mengirim orang-orang sewaan sebagai garda depan dan mengikuti mereka ke celah. Yang disewa semua tahu sudah waktunya untuk mempertaruhkan nyawa mereka, jadi mereka berlama-lama. Mengapa kamu berjalan begitu lambat, pelacur? Apakah kamu masih ingin sisa uang? Luo Tianyang mencambuk beberapa orang di belakang dan berteriak. Para penjahat hanya bisa mempercepat turun. Hansen ada di antara mereka. Tidak terlalu sulit untuk berjalan, dan tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan sampai mereka mencapai dasar. Para preman lega dan mulai berbicara dan tertawa lagi. Sangat gelap di bagian bawah celah, dan kelompok harus bergantung pada obor. Ada sungai bawah tanah mengalir melalui ruang besar. Seberangi sungai dan pergi ke gua di sisi lain, Luo Tianyang mengarahkan cambuknya ke sisi lain. Luo, aku tidak bisa berenang. Sungai ini terlalu lebar, kata seorang pemuda yang telah direkrut. Siapa yang menyuruhmu berenang? Kami punya perahu karet. Cukup mendayung. Luo Tianyang membuka bungkusan itu di belakang tunggangannya, dan memang ada perahu karet di sana. Setelah mereka menggembungkan perahu, masing-masing bisa duduk 4 hingga 5 orang. Kelompok itu mulai mendayung perahu. Kecepatan airnya tidak cepat, dan tidak ada risiko dilarikan ke hilir. 2 perahu segera mencapai pusat sungai. Tiba-tiba, dengan percikan, makhluk gelap muncul dari air dengan separuh tubuhnya yang seperti ular sanca terpapar. Tubuhnya lebih lebar dari ember dan ditutupi dengan sisik hitam halus berkilau. Mulutnya sangat besar sehingga bisa memuat seekor sapi. Tapi itu bukan sapi yang tertelan, melainkan seseorang di atas kapal. Tubuh raksasa itu kemudian menaruh beban penuh di atas kapal, yang meledak dengan semua orang di atasnya jatuh ke air. Semua orang terkejut dan berusaha mendayung perahu kembali. Mereka yang tidak naik perahu hanya menjatuhkan perahu mereka dan mulai berlari kembali. Dengan kilatan baja dingin, keduanya berlari paling cepat dipenggal oleh Luo Tianyang dan anggota geng lainnya. Luo Tianyang menunjuk pisau dengan darah di atasnya pada sisanya dan menangis dengan kejam. Hanya ada satu monster, jadi siapapun yang mencapai sisi lain bisa hidup. Dan aku akan membunuh siapa saja yang mengambil uang itu dan mencoba melarikan diri. Untuk hidup atau mati, terserah Anda. Semua orang terintimidasi oleh tindakan jahat Luo Tianyang dan mulai mendayung ke sisi lain. Brengsek, kau hanya ingin memberi makan monster itu dengan manusia, Hansen mengutuk dalam hatinya. Mereka yang jatuh ke air sebelum mencoba berenang ke sisi lain tetapi tiba-tiba ditarik ke dalam air oleh sesuatu. Begitu gelap sehingga tidak ada yang melihat apa yang terjadi pada mereka, tetapi nasib mereka dapat dibayangkan dari aroma darah yang kental. Anak laki-laki yang disewa tidak berani bergerak maju, dan Luo Tianyang menggunakan pisaunya lagi untuk memaksa mereka. Mereka tidak ingin tinggal di sungai, jadi mereka harus mendayung dengan keras. Hansen menyalakan lingkungan dengan obornya sambil mendayung perahu. Jika monster itu keluar dari air, dia harus memanggil baju besi jiwa binatang suci sekaligus untuk menyelamatkan hidupnya. Monster itu lagi-lagi merobohkan sebuah perahu, dan semua orang di dalamnya berteriak. Kemudian yang bisa didengar hanyalah ombak yang bergulir. Mendayung lebih keras jika kamu ingin hidup. Hansen berteriak pada keduanya di atas kapal dengan dia yang membatu saat dia mendinginkan hatinya. F** tanda pagar King tak berperasaan. Dia bersumpah pelan.
Kedua pria itu dihidupkan kembali oleh teriakan Hansen, dan mulai mendayung dengan putus asa. Dari waktu ke waktu ada jeritan dan percikan. Pria yang tak terhitung jumlahnya pasti telah dimakamkan di perut ular. Bab 22. Tidak ada keraguan bahwa ular raksasa ini adalah makhluk suci darah. Makhluk air cukup sulit untuk dibunuh, apalagi makhluk darah suci. Dengan geng normalnya, Son of Heaven bahkan tidak berani memburunya, tetapi hanya berusaha mengisi kelompok, sehingga mereka dapat dengan aman mencapai sisi lain. Hansen melihat ke sisi lain saat dia mendayung. Setelah mereka melewati tengah sungai, obor bisa sedikit menerangi sisi lainnya. Karena Hansen sudah mulai berlatih Jadeskin, fungsi tubuhnya tampak jauh lebih baik. Visi juga jauh lebih kuat dari sebelumnya dan dia tampaknya telah mendapatkan visi malam juga. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas sebuah gua selebar 6 hingga 9 kaki di atas tebing. Meskipun tidak ada jalan setapak, gua pasti menjadi tujuan geng. Hansen sedang melihat gua ketika dia mendengar percikan keras. Hatinya tenggelam ketika dia melihat ular raksasa muncul dari air kurang dari 6 kaki dari kapal mereka, mulutnya bergerak ke arah kapal dan taringnya muncul. Tanpa pikir panjang, Hansen melompat ke air dan memanggil sirahnya di bawah air. Seperti ikan, ia berjuang untuk berenang menyeberangi sungai. Seluruh proses menyeberangi sungai itu tragis. Tidak jelas apakah ular hitam itu tidak pernah puas atau hanya bertekad untuk membunuh manusia, tetapi hanya 2 perahu mencapai sisi lain, dan hanya 7 orang yang hidup. Semua yang lain ada di dalam air dan kemungkinan besar mati. Ular itu tidak muncul lagi. Putra surga, meskipun ular itu adalah makhluk darah suci, itu tidak cerdas. Sekarang penuh, kita seharusnya tidak memiliki terlalu banyak risiko menyeberang, kata Luo Tianyang, tersenyum. Pergilah. Putra surga memberi perintah, dan geng itu pergi dengan 3 perahu. Seperti yang diharapkan, ular itu tidak menyerang lagi dan mereka semua mendarat dengan selamat. Lanjutkan. Luo Tianyang mencambuk 7 orang yang selamat, yang dipaksa berjalan di dalam gua, gemetaran. Mereka sangat menyesal sehingga mereka mendambakan karunia itu. Untuk apa uang jika mereka mati di sini? Tetapi mereka tidak menemukan makhluk lain di sepanjang jalan. Dalam setengah jam, mereka mencapai ujung gua. Di ujung gua ada kolam, dan di sebelah kolam itu ada sarang kerikil selebar 30 kaki. Di tengah sarang terdapat 2 telur seukuran telur burung unta dengan pola hitam. Putra surga sangat gembira. Haha, luar biasa. Telur makhluk suci darah, dan ada 2 di antaranya. Sekarang poin genus suci saya bisa mencapai lebih dari 80. Meski begitu, dia tidak kehilangan kewaspadaannya dan mengedipkan mata pada Luo Tianyang, yang sama-sama bersemangat. Yang terakhir segera mengerti dan memaksa para korban untuk mengambil telur. Dengan gemetar, mereka berjalan ke sarang kerikil dan membawa 2 telur. Namun, sebelum mereka bisa meninggalkan sarang, kolam mulai menggelembung, dan bang. Kepala ular besar menjulur keluar, mata ular merah gelap menatap pencuri telur. Sial, lemparkan telurnya, teriak putra surga kepada mereka, tetapi mereka tercengang oleh ular itu dari dekat dan tidak menjawabnya. Yang tidak berguna, Son of Heaven memarahi dan memanggil pedang merahnya, berlari ke depan. Geng semua memanggil senjata mereka dan mengikutinya. Bergegas di depan para korban, Son of Heaven mengambil telur dan berlari menuju mulut gua. Ular itu awalnya khawatir tentang telurnya dan tidak bergerak. Melihat anak langit melarikan diri bersama mereka, ia menjadi marah dan meninggalkan kolam, mengejar geng itu dengan marah. Blokir itu, seru Son of Heaven, sementara dia terus berlari tanpa jeda. Luo Tianyang bahkan lebih kejam. Dia meraih 2 korban yang menggigil dan melemparkannya ke ular. Menangkap satu di mulut, ular itu menelannya tanpa mengunyah. Semua anggota geng mengikutinya, menggunakan para penyintas sebagai tameng manusia, yang untuk sementara menahan serangan ular itu. Mereka mengambil keuntungan dari itu dan mundur. Son of Heaven berlari kencang, memegang 2 telur ular. Tidak butuh waktu baginya untuk tiba di mulut gua. Ketika dia bersemangat, tinju emas muncul di depannya dan memukul wajahnya. Dia tidak mengira seseorang bersembunyi di balik mulut gua dan tidak siap untuk serangan itu. Tumpahan darah dan hidung bengkok, dia jatuh kembali dengan tangan menutupi wajahnya. Kedua telur ular itu tiba-tiba terbang dari lengannya. Sosok emas melompat, menangkap 1 telur dengan masing-masing tangan, dan berlari ke arah sungai. Dolar, Son of Heaven jatuh ke tanah, mencengkeram wajahnya. Dia segera berhasil memanjat, melihat baju besi emas yang unik dan mengenali siapa itu. Setelah melompat di air, Hansen dengan cepat berenang ke pantai dalam kekacauan, dan bukannya pergi ke gua, dia bersembunyi di balik batu dan menunggu sampai geng memasuki gua. Dia kemudian mengikuti mereka dan menyaksikan. Ketika dia melihat Son of Heaven berlari dengan telur-telur, Hansen memberinya pukulan keras dan menangkap telur-telur itu. Hansen hanya menyesal bahwa tombak sabit perunggunya telah dirusak oleh Sue Longyan, atau dia mungkin bisa membunuh anak langit dengan serangan rahasia ini. Hansen mencapai sungai dan tiba-tiba melihat ombak menderu. Seekor ular hitam berskala besar muncul dari sungai. F** tanda pagar K. Ada yang lain. Hansen melihat ke belakang dan melihat ular lainnya mengejar geng. Dolar, kamu sangat F** tanda pagar K. Son of Heaven membenci nyali Dolar dan bersyukur bahwa dia dihentikan oleh ular. Hansen dengan cepat memiliki ide ketika ular di sungai memelototinya. Dia mendorong keras dengan tangan kanannya secara diam-diam, dan kemudian melemparkan telur ular ke Son of Heaven.
Tangkap, kita masing-masing akan menyimpan satu telur, dan mari kita berurusan dengan ular bersama-sama terlebih dahulu. Siapa yang setuju itu? Aku akan mendapatkan kedua telur dan membunuhmu. Mengira Hansen ketakutan, Son of Heaven mencibir dan menangkap telur itu, tetapi telur itu pecah ketika mengenai dia dan telur itu ada di sekelilingnya. Anak surga tercengang. Bab 23. Mengaum. Ular raksasa itu menjerit dan bergegas ke Son of Heaven, yang tertutup telur, meninggalkan Hansen sendirian. Hansen berbalik dan berlari dengan sisa telur ular. Melompat di atas perahu karet, dia mati-matian mendayung ke sisi lain tanpa melihat ke belakang. Dia masih membawa sebutir telur, dan jika kedua ular memutuskan untuk mengejarnya, itu tidak akan menyenangkan sama sekali. Dolar, untukmu, Hansen mendengar kutukan dari belakang, diikuti oleh segala macam suara manusia dan raungan binatang buas itu. Hansen pergi ke sisi lain, melompat ke pantai dan berlari keluar dari celah besar. Tanpa jeda, dia berlari menuju tempat penampungan. Setelah berlari sebentar, Hansen mulai gelisah. Jika Son of Heaven dan gengnya melarikan diri, mereka pasti akan pergi untuknya, dan dia tidak bisa berlari lebih cepat dari tunggangan mereka. Hansen memutuskan untuk pergi ke hutan dan mengambil jalan memutar sehingga dia tidak mengambil risiko tertangkap oleh mereka. Mereka telah berada di penampungan selama bertahun-tahun, dan semua orang sehat dan memiliki banyak jiwa binatang. Meskipun mereka bukan tandingan ular, pasti beberapa dari mereka bisa lolos. Yang terbaik adalah berhati-hati. Malam itu, Hansen menemukan sudut untuk berlindung dari angin dan mengambil beberapa kayu bakar. Menyegel telur ular dengan lapisan lumpur, dia menaruhnya di atas api dan memanggangnya. Sambil memasak, Hansen bergumam, kehidupan murni, sebelum Anda melihat dunia yang kotor ini, izinkan saya menangani dosa dan mengirim Anda kembali ke surga. Naga obsidian muda terbunuh. Tidak ada jiwa binatang buas yang diperoleh. Makanlah untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno suci secara acak. Setelah memanggangnya sebentar, Hansen mendengar suara itu. Jadi itu bukan ular. Sayangnya aku tidak mendapatkan jiwa binatang buas, pikir Hansen rakus. Segera telur itu dimasak dan Hansen menggunakan tongkat untuk mengeluarkan telur dari api. Memecahkan kerak lumpur yang terbakar di luar, dia melihat putih telur yang lesat. Hansen menggigit, dan telur itu jauh lebih baik daripada telur ayam. Naga obsidian muda dimakan. 1 poin geno suci didapat. Hansen memakan seluruh telur dan penuh sehingga dia tidak bisa bergerak. Dia telah mendapatkan 5 poin geno suci. Menambahkan 8 poin yang sudah dimilikinya, Hansen sekarang memiliki 13 poin geno suci. Butuh Hansen 8 atau 9 hari untuk mencapai Steel Armor Shelter. Son of Heaven dan gengnya telah kembali selama 2 hari ketika dia tiba. Hanya ada 8 di geng yang kembali hidup, dan semua orang terluka. Bahkan beberapa antek putra langit telah meninggal. Son of Heaven tidak akan mengatakan apa yang telah mereka lakukan, dan Qin Xuan dan Fish Guy gagal mengetahuinya. Namun, beberapa preman bayaran kembali hidup setelah jatuh ke air. Dan melalui mereka, Qin Xuan dan Fish Guy akhirnya mengetahui apa yang terjadi. Mereka masih tidak tahu apa yang terjadi setelah orang-orang yang disewa jatuh ke air, jadi anggap saja bahwa geng itu terluka oleh naga obsidian. Dugaan mereka hanya setengah benar, karena telur yang dilontarkan oleh Hansen juga berkontribusi banyak pada kesulitan geng. Lagi pula, mereka tidak akan harus melawan naga jika dia tidak melakukan itu. Son of Heaven takut diejek, dan tidak memberitahu apa yang terjadi kemudian, sementara diam-diam ia meluncurkan pencarian baru untuk dolar. Sayang sekali putra langit dan Luo Tianyang tidak mati. Hansen mengetahui apa yang terjadi dan merasa lega. Dia takut bahwa putra langit mungkin mencurigai sesuatu, melihat dia telah kembali sendirian. Sekarang setelah ada yang selamat lainnya, Hansen secara alami tidak perlu khawatir, dan menangkap binatang bergigi tembaga primitif dalam perjalanan kembali ke tempat penampungan. Jika Son of Heaven dan gengnya datang untuk menginterogasinya, dia hanya bisa mengatakan dia dilarikan ke hilir dan beruntung. Hansen terlalu banyak berpikir, karena putra langit tidak punya waktu untuk bertanya kepadanya dan tidak membuat koneksi sama sekali. Lebih dari setengah bulan dihabiskan untuk ekspedisi. Hansen berteleportasi keluar dari Suaka Dewa untuk melihat ibu dan saudara perempuannya. Namun, di gerbang stasiun transportasi, Qin Xuan berdiri di pintu keluar, menatapnya dengan dingin. Kamu benar-benar bisa bersembunyi. Sudah lebih dari setengah bulan sejak aku melihatmu. Apakah kamu pikir aku akan menghindarkanmu dari hukuman yang pantas? Nona Qin, apa yang kamu inginkan? Hansen menatapnya, tertekan. Qin Xuan sekarang menjadi kepala stasiun, dan tidak ada cara untuk memotongnya. Mudah, ambil ini dan ikut aku. Qin Xuan melemparkan baju tempur ke arah Hansen. Lagi pula kamu tidak akan membunuhku, pikir Hansen, mengambil baju tempur dan mengikutinya kembali ke stasiun. Mereka tidak berteleportasi ke tempat perlindungan dewa tetapi ke ruang tempur di stasiun. Hansen memakai baju tempur dan memasuki ruangan, di mana Qin Xuan berdiri di baju tempur merah dengan garis-garis hitam. Baju tempur bukan hanya pakaian, tetapi produk teknologi tinggi yang bisa berfungsi sebagai baju besi, dengan sensor bawaan yang merekam semua data selama pertempuran, termasuk detak jantung, pernapasan, kecepatan pukulan dan dampak yang diambil. Ini memungkinkan pengguna untuk memahami status fisik mereka dan menentukan metode latihan mereka di masa depan.
Jika kamu menang, aku akan meninggalkanmu sendirian untuk selamanya. Qin Xuan melengkung jarinya, menunjukkan Han Sen harus menyerang. Kamu akan maksimal pada poin Geno Suci dan memiliki begitu banyak jiwa binatang. Aku baru saja lulus, dan kamu telah berlatih di tentara begitu lama. Mengapa kamu tidak mengatakan kamu ingin membunuhku? Bahkan jika Han Sen bisa menang, dia tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa dia adalah dolar. Dan dia tidak yakin tentang pertarungan itu. Tidak ada jiwa buas yang diizinkan. Dan kami jelas jika Anda masih bisa berdiri setelah 50 gerakan, kata Qin Xuan dengan santai. Kesepakatan. Han Sen percaya dia bisa menahan 50 gerakan jika dia fokus pada pertahanan. Bab 24. Qin Xuan telah memutuskan untuk menendang pantat Han Sen. Pertama kali, ketika Han Sen menikamnya di belakang, dia bisa mengaitkannya dengan ketidaktahuannya, sementara pelecehan di kereta tidak bisa kebetulan. Setelah mengidentifikasi Han Sen sebagai orang aneh dan, Qin Xuan berjalan menghampirinya dengan kemarahan di matanya dan berkata, kamu mulai. Bang! Han Sen meninju wajahnya, mencengkeram hidungnya dan melangkah mundur. Qin Xuan menatapnya, tidak percaya apa yang terjadi. Han Sen tidak seperti pria yang pernah dilihatnya. Dia membiarkan dia mulai dan dia langsung meninju, yang benar-benar di luar harapannya. Itu sebabnya dia tidak siap untuk itu. Mereka berdiri berdekatan, jadi dia dipukul hidung. Dalam pemahamannya, dalam pertarungan, kedua lawan harus pergi ke tengah dan mengambil posisi mereka. Dan pria selalu bertindak sebagai pria di depannya. Bahkan jika mereka lebih lemah, mereka masih ingin menunjukkan maskulinitas mereka. Tidak ada yang seperti Han Sen, yang melemparkan pukulan tanpa tanda, memukul wajahnya, di mana dia bahkan tidak ditutupi oleh alat pelindung. Aku minta maaf. Sangat menyesal. Bukankah kita sudah mulai? Han Sen berulang kali meminta maaf. Dia pikir dia akan membiarkannya memukulinya untuk mengeluarkan kemarahan, dan ingin itu berakhir lebih cepat. Dia tidak berharap bahwa dia bisa mengenai hidungnya, yang segera berubah merah. Kami sudah mulai, dan kami akan melanjutkan, kamu. Bang! Qin Xuan memiliki lebih banyak untuk dikatakan, tetapi dia bertindak mendengar, melanjutkan, dan memukul hidungnya lagi. Dia sangat kesakitan sehingga dia harus berjongkok di lantai. Katamu terus, jadi kupikir, Han Sen cepat menjelaskan. Aku akan membunuhmu. Qin Xuan melompat dari tanah. Tidak peduli dengan aturan lagi, dia bergerak maju dan mulai memukuli Han Sen. Menolak pemukulan Qin Xuan, Han Sen menemukan keterampilan bertarungnya jauh lebih lemah daripada Qin Xuan, dan dia bahkan tidak bisa bermain pertahanan. Dia nyaris tidak melewati selusin pukulan dan dipukuli. Jalan kurang dari 50. Sampai jumpa lagi. Qin Xuan berbalik, meninggalkan Han Sen, yang terluka di seluruh. Han Sen berdiri dengan senyum masam di wajahnya. Mengenakan baju tempur, dia tidak terluka serius. Hanya rasa sakit yang harus dia hadapi. Bagian terburuk adalah dia tampaknya telah membuat Qin Xuan lebih marah lagi. Setelah Han Sen meninggalkan stasiun untuk kembali ke rumah, Qin Xuan mandi dan hendak menghapus video dan data pertarungan segera. Dia adalah kepala stasiun dan wanita terkuat di Steel Armor Sanctuary. Tidak mungkin dia membiarkan orang melihat video dirinya dipukul hidung oleh Asfreyak. Sebelum dihapus, Qin Xuan menontonnya lagi, dan dia terkejut sesaat. Dia berpikir bahwa alasan dia dipukul adalah karena Han Sen mengambil keuntungan ketika dia tidak siap. Setelah hati-hati memeriksanya beberapa kali, Qin Xuan tiba-tiba menemukan bahwa meskipun ini adalah alasan yang sangat penting, itu tidak bisa sepenuhnya menjelaskan dia dipukul. Apakah itu, pikir Qin Xuan, dan berulang kali menyaksikan bagian ketika dia memukulnya dan membandingkan data yang dikumpulkan oleh baju tempur. Jadi, keterampilan bertarung tinjunya benar-benar buruk, hanya tentang tingkat normal lulusan pendidikan wajib, tetapi gerakannya eksplosif dan tak terduga, gumam Qin Xuan saat dia memeriksa data. Dan ada sesuatu tentang dia. Seperti seorang pembunuh. Sebelum dia bergerak, aku tidak bisa memprediksi niatnya, dan itu telah membuatku tidak terjaga. Ketika dia melemparkan pukulan, bahkan tidak ada sedikit pun perubahan dalam emosinya, bahkan ketika dia sedang memukul keras. Pemisahan perilaku dan emosi seharusnya menjadi milik seorang pembunuh yang baik, pukulan fatal di bawah perlindungan biasa. Tidak, dia baru saja lulus, dan tidak mungkin dia adalah seorang pembunuh. Selain itu, gerakannya terlalu buruk baginya untuk menjadi satu. Jadi, pemisahan ini hanya bakat bawaannya. Qin Xuan hanya bisa memikirkan kemungkinan yang satu ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Han Sen benar-benar miskin ketika dia memasuki tempat suci dewa, pada saat dia menyinggung Qin Xuan dan Son of Heaven. Tidak ada yang berani bersamanya, dan tidak ada yang berani berdagang dengannya. Lulusan baru mulai berburu makhluk menggunakan belati paduan biasa, tanpa pengalaman. Bahkan hanya makhluk biasa yang menimbulkan ancaman besar bagi pemula, belum lagi bahwa mereka sering datang berkelompok, jadi Han Sen pasti mengejutkan makhluk individual dan membunuhnya. Setelah dikelilingi oleh sekelompok, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Untuk meminimalkan bahaya, dia harus menyergap dan menyerang, dan bagian yang paling penting adalah tidak memperingatkan makhluk-makhluk itu, yang memiliki indera yang lebih akut daripada manusia. Pada bulan pertama, Han Sen mengasah keterampilan ini. Dalam kegagalan demi kegagalan, dia belajar menyembunyikan emosi dan niatnya, sehingga makhluk-makhluk itu tidak merasakan bahaya bahkan ketika dia mendekat. Itu seperti bermain kotor, tetapi itu juga satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup pada saat itu.
Kemudian, dia harus terus berlatih dan meningkatkan keterampilannya untuk membunuh makhluk primitif, dan lambat laun mereka menjadi bagian dari instingnya. Meskipun keterampilan bertarung Hansen bahkan tidak mendekati maju, dia tidak lebih buruk dari seorang pembunuh bayaran dalam ledakan dan waktu. Seperti seorang pembunuh, keterampilannya juga biasa antara hidup dan mati, dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu adalah makhluk, bukan manusia yang dia bunuh. Bab 25. Dia tampaknya memiliki kekuatan, kecepatan, dan ledakan yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa dia memiliki poin geno yang cukup tinggi, kecuali dia berlatih hiper geno seni. Qin Xuan melihat beberapa data, tetapi tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Data Hansen memang lebih baik daripada rata-rata, tetapi data seperti ini dapat dilihat di mana saja di penampungan. Itu hanya sedikit tak terduga bahwa itu milik Hansen. Berbakat tapi vulgar dan tercela. Aku hanya akan memberinya pelajaran lain kali, pikir Qin Xuan pahit. Karena serangan menyelinap Hansen, dia mencapnya sebagai tercela lagi. Memang sulit bagi kebanyakan orang untuk membayangkan bahwa Hansen telah mengintegrasikan keterampilan serangan diam-diam ke dalam latihan dan nalurinya. Alasan mengapa Hansen bisa mengenai Son of Heaven di wajah adalah kemampuannya menyelinap menyerang. Atau orang seperti dia tidak akan pernah bisa mengenai Son of Heaven, yang memiliki poin geno hebat dan hiper geno seni. Serangan menyelinap tidak terdengar bagus, tapi itu praktis. Ketika dia sampai di rumah, Hansen makan malam dengan ibunya dan Han Yan. Keesokan harinya, dia tidak pergi ke Suaka Dewa tetapi naik kereta ke aula militer. Hansen hanya belajar seni bela diri dasar di masa lalu, dan itu dirancang untuk orang-orang yang tidak memiliki poin geno. Ketika seseorang mulai mendapatkan poin geno di tempat perlindungan dewa, seseorang menjadi lebih kuat secara umum. Dengan latihan seni hipergeno, tubuh menjadi lebih unik, dan perbedaan ini memungkinkan orang-orang seperti dia untuk berlatih seni bela diri tertentu yang orang biasa tidak bisa berlatih. Seni bela diri ini dapat dipelajari di aula bela diri maupun di perguruan tinggi tingkat lanjut. Dan master bela diri yang bekerja di aula bela diri mengajarkan ini untuk mencari nafkah. Tidak seperti di zaman kuno, para ahli bela diri ini tidak mengandalkan ketenaran warisan mereka, juga tidak ingin meninggalkan warisan. Satu-satunya tujuan mereka adalah menghasilkan laba. Jadi, semakin banyak uang yang dihabiskan siswa, seni bela diri yang lebih baik diajarkan. Seni bela diri semuanya memiliki persyaratan tertentu untuk pengkondisian fisik. Jika persyaratan tidak dipenuhi, itu tidak mungkin dilakukan. Di masa lalu, Hansen tidak punya uang dan tidak ada peningkatan signifikan dalam kondisi fisiknya. Sekarang dengan 13 poin geno suci dan banyak poin geno lainnya, dia menjadi lebih kuat. Latihan Jadeskin juga membantu. Sekarang kondisi fisiknya termasuk yang terbaik di kelompok teman sebayanya. Ares Martial Hall terkenal di planet Roka. Biaya kuliah di sana sangat mahal, tetapi seni bela diri yang diajarkan sangat bagus. Pemilik aula bela diri adalah seorang veteran dan terkenal kembali pada hari-hari ketika ia melayani. Setelah terluka parah dalam pertempuran, ia kembali ke Roka untuk membuka Ares Martial Hall. Semua orang memanggil veteran, setan lama. Selama Anda membayar cukup, dia akan mengajari Anda apa saja, dan Anda memang bisa belajar beberapa keterampilan yang sangat bagus. Anak muda, ingin belajar sesuatu. Kami memiliki kelas dasar, kelas menengah, kelas lanjutan dan kelas khusus di sini. Anda dapat mempelajari pertempuran tinju, keterampilan senjata, dan bahkan hiper seni di sini. Untuk kelas dasar, Anda dapat memilih untuk belajar seni bela diri yang saya definisikan sebagai dasar untuk $10.000. Untuk kelas menengah, Anda dapat memilih seni bela diri yang saya definisikan sebagai perantara untuk $100.000. Kelas lanjutan masing-masing untuk 1 juta, dan kelas khusus masing-masing untuk 10 juta dengan harga ini, saya bisa menjamin hasil belajar yang baik. Rekan-rekan, Anda sepertinya memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Apakah Anda ingin mendaftar untuk semua kelas khusus? Semua 12 seni bela diri hanya dengan 50 juta. Iblis tua memandang Hansen dengan senyum serakah, seperti naga yang memandangi emas. Aku ingin mendaftar untuk kelas lanjutan untuk belajar Ghost Town. Hansen datang ke sini karena suatu alasan. Ayahnya telah belajar dari setan tua dan memberitahunya setan tua memiliki seni bela diri yang hebat yang disebut Ghost Town. Sayangnya, kondisi fisik ayahnya belum mencapai tingkat yang diperlukan untuk Ghost Town, jadi dia tidak bisa mempelajarinya. Dia selalu menyesali itu dan meminta Hansen untuk belajar Ghost Town ketika dia dewasa. Hansen juga mendengar dari ayahnya bahwa Ghost Town sangat efektif pada wanita. Hansen sekali lagi menyinggung Qin Xuan, dan sepertinya dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tidak mau diganggu olehnya, dia memikirkan kata-kata ayahnya tentang iblis tua dan Ghost Town dan ingin mengambil kesempatan itu. Lagi pula, 1 juta adalah sepotong kue untuknya sekarang. Meskipun Ghost Town adalah salah satu yang paling maju, persyaratannya bahkan lebih tinggi daripada yang dari kelas khusus. Kamu setidaknya harus memaksimalkan poin gen mutan untuk mendapatkan kesempatan. Seberapa cocok kamu? Setan tua memandang Hansen dengan heran. Tidak ada yang memilih Ghost Town untuk sementara karena penghalang masuknya yang tinggi. Kamu bisa mengujiku untuk melihat apakah aku bisa memenuhi standar. Hansen tidak yakin apakah dia akan lulus juga. Secara teknis, dengan 13 poin geno suci, ia harusnya lebih bugar daripada mereka yang telah memaksimalkan poin geno mutan. 10.000 biaya tes untuk tes kebugaran fisik. Setan tua menempatkan pembaca kartu di depan Hansen.
Hansen mengeluarkan kartu kreditnya dan membayar 10.000, dan iblis tua cukup senang dengan kemurahan hatinya. Setelah memindai dan menguji dalam selusin instrumen, hasil tes keluar, yang sedikit mengejutkan setan tua, kebugaran fisik Anda sangat bagus. Anda pasti sudah hampir mencapai titik genopoin biasa, primitif, dan mutan. Bisakah aku belajar Ghost Town? Hansen tidak memberikan jawaban, karena poin genonya mutannya kurang dari 10, dan poin geno suci dan Jadeskin akan menjelaskan kebugarannya. Ya, 1 juta. Setan tua tidak bertanya lebih lanjut, menempatkan pembaca kartu sekali lagi di depan Hansen. Sementara sedikit kesal karena menghabiskan uang yang diperolehnya dengan susah payah, Hansen membayarnya. Anak muda, Anda memiliki hal-hal besar yang sesuai untuk Anda. Ikutlah dengan saya. Anda harus menghafal Ghost Town terlebih dahulu. Setan tua menunjukkan Hansen ke ruang pemutaran film, menyalakan hologram dan meninggalkannya sendirian di kamar. Iblis tua sendiri yang mempraktikkan Ghost Town di hologram. Hansen mencari beberapa saat, dan matanya melebar. Dia berpikir dalam hati, wow, jadi itu yang kamu maksud dengan, terutama efektif pada wanita, ayah. Bab 26. Ghost Town harus benar-benar disebut skin to skin, karena semua gerakan diarahkan pada satu hal, yaitu menempel pada lawan. Membungkus, memblokir dan berliku, segala macam gerakan memungkinkan tubuh untuk bertindak seperti ular untuk dengan ketat menjebak anggota tubuh lawan, sehingga tidak ada cara bagi lawan untuk menyerang. Jika lawannya adalah seorang wanita, dengan latihan Ghost Town, seseorang akan bisa merasakannya. Jika itu adalah wanita normal, dia akan merasa kewalahan hanya dengan beberapa gerakan. Jika saya menggunakan Ghost Town untuk melawan Qin Xuan, dia akan menganggap saya lebih cabul. Hansen tiba-tiba menyesal memilih seni bela diri ini untuk dipelajari. Namun, biaya kuliah tidak dapat dikembalikan. Baiklah, aku akan mempelajarinya terlebih dahulu dan melihat. Hansen tenang dan mulai memperhatikan dan menghafal Ghost Town dengan hati-hati. Dengan melihat lebih dekat, Hansen menemukan bahwa seni bela diri tidak begitu jahat seperti yang terlihat pada awalnya. Memang ada banyak keterampilan tingkat lanjut, terutama dalam gulat dan pertarungan jarak dekat. Banyak yang sangat praktis dan bisa menyelamatkan kehidupan pada saat-saat kritis. Memang memiliki persyaratan tinggi untuk kebugaran, terutama untuk fleksibilitas. Bahkan bagi mereka yang telah memaksimalkan poin gen mutan, akan agak sulit untuk memenuhi persyaratan. Alasan Hansen bisa lulus, selain poin genonya yang sakral, adalah pelatihan Jadeskin, yang telah sangat meningkatkan fleksibilitasnya. Metode pengajaran setan tua sangat mudah. Anda bisa mempelajari gerakan-gerakan dari hologram yang sudah direkam sebelumnya, dan kemudian dia akan mengoreksi Anda di mana Anda membuat kesalahan dan mengingatkan Anda di mana Anda harus lebih berhati-hati. Dia bisa dihubungi melalui Kongling, dan balasannya rincin. Meskipun dia banyak ditagih, dia sangat terlibat dalam pengajaran. Dengan tubuh yang kuat, Hansen dapat mulai berlatih Ghost Town dalam waktu setengah bulan. Tetapi hanya untuk memulai saja tidak cukup. Seni bela diri yang membutuhkan pertempuran jarak dekat seperti ini adalah yang paling berbahaya. Jika bukan master, seseorang bisa dengan mudah terbunuh dalam pertempuran yang sebenarnya. Hansen tidak akan pernah berburu makhluk atau berkelahi dengan orang lain di Suaka Dewa menggunakan Ghost Town sebelum dia menguasainya. Qin Xuan, jika kamu tinggalkan aku sendiri, aku akan membiarkannya pergi. Jika kamu bersikeras memberiku kesulitan, aku harus menggunakan kamu untuk berlatih Ghost Town, pikir Hansen. Ketika dia datang ke stasiun teleportasi, Hansen masih tidak ingin melihat Qin Xuan. Melihat sekeliling dari waktu ke waktu, dia tidak melihatnya sampai dia memasuki tempat suci dewa. Di kamarnya di Steel Armor Shelter, binatang bergigi tembaga primitif itu telah menjadi makhluk mutan. Hansen memutuskan untuk membiarkannya terus berkembang menjadi makhluk suci darah. Di pintu gerbang tempat perlindungan, geng putra surga sudah pergi. Sudah setengah bulan sejak Hansen meninggalkan tempat suci, jadi dolar tidak pernah terlihat. Mereka tidak sabar, jadi mereka pergi begitu saja. Sebenarnya, Son of Heaven telah menyadari bahwa tidak ada gunanya menjaga gerbang, karena mereka tidak tahu seperti apa wajah dolar sebenarnya. Jadi, bahkan jika dia berjalan di depan mereka, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Hansen meninggalkan tempat perlindungan dan pergi ke pegunungan, siap mencari tempat terpencil untuk berburu. Setelah memasuki hutan yang dalam, jejak kaki manusia menjadi langka. Hansen memanggil baju besinya ketika dia sendirian dan pergi lebih jauh ke pegunungan. Hansen tidak lagi repot untuk berburu makhluk biasa. Dia hanya akan mengusir mereka atau mengabaikan mereka, dan hanya tertarik berburu makhluk primitif langka untuk makanan. Sekarang Hansen telah memaksimalkan poin geno biasa dan memiliki lebih dari 80 poin genetika primitif, jadi dia tidak benar-benar membutuhkan makhluk primitif yang biasa dilihat. Sekarang yang benar-benar dia butuhkan adalah geno poin mutan dan darah suci. Hansen ingin menyelesaikan evolusinya dengan keempat jenis geno poin yang ada. Akan sangat lambat jika dia hanya menggunakan kristal hitam untuk melakukan ini. Untuk makhluk primitif, saya bahkan tidak perlu melakukan perburuan. Jiwa binatang mutan yang saya dapatkan dari Qin Xuan adalah hewan peliharaan. Seharusnya bisa membunuh beberapa makhluk primitif jika dipanggil. Hansen menatap jiwa binatang di bentuk kucing hitam yang ia dapatkan dari pemerasan. Jenis jiwa binatang dari kucing bermata 3 mutan, peliharaan. Hansen memanggil kucing bermata 3 mutan, dan kucing kecil hitam seukuran telapak tangannya muncul.
Itu menggosok di kaki Hansen, tampak seperti kucing peliharaan normal dengan tubuh mungil dan mata lebar. Mungkinkah makhluk sekecil itu membunuh makhluk-makhluk itu? Hansen mengambilnya untuk melihatnya, tidak yakin bahwa hal yang lucu seperti ini memiliki kekuatan besar. Tapi kemudian dia berpikir, ukuran tidak terlalu penting. Karena itu adalah binatang buas mutan, ia harus mampu memburu makhluk primitif. Melihat beberapa binatang bersisik segitiga primitif berkeliaran di dekatnya, ia memerintahkan kucing itu, pergi bunuh binatang bersisik segitiga itu. Pria kecil itu mengeong dan bangkit untuk berlari ke arah binatang bersisik segitiga, menggigit ekornya. Binatang bersisik segitiga ragu-ragu dan kembali menatap kucing itu. Melemparkan ekornya, binatang bersisik segitiga kemudian mencambuk kucing itu seperti bola basket. Kucing bermata tiga mutan itu menjerit dan berlari ke belakang kaki Hansen, menggigil. Dia menipu saya. Tidak heran dia bahkan tidak berkedip ketika dia memberi saya ini. Ini adalah jiwa binatang yang tidak berguna. Hansen menatap kucing yang tersembunyi di belakangnya dengan mata melebar. Hansen mencoba beberapa kali lagi, dan kucing itu memang tidak ada gunanya, bahkan tidak mampu mengalahkan makhluk primitif terlemah, binatang bergigi tembaga. Dikejar dan berlari, itu tidak seperti jiwa binatang buas sama sekali. Tiba-tiba, Hansen memikirkan tipe jiwa binatang buas. Menurut pengetahuannya, jiwa-jiwa binatang buas yang bisa dipanggil untuk bertarung sendiri biasanya adalah pejuang atau kuda, sementara ia tidak tahu apa-apa tentang jiwa binatang peliharaan. Bab 27. Apa sih jiwa binatang peliharaan? Bukan hanya untuk bersenang-senang, kan? Aku benar-benar ditipu oleh Qin Xuan. Apa yang akan aku lakukan dengan itu? Hati Hansen tenggelam, dan dia membunuh binatang bergigi tembaga yang mengejar kucing itu. Ketika hendak mengambil kucing itu kembali, ia mulai mengeong di sekitar tubuh binatang bergigi tembaga itu dengan mulutnya yang berair. Silakan, Hansen memandangi kucing bermata tiga yang ingin tahu itu. Jiwa binatang pejuang normal dan jiwa binatang buas gunung tidak harus makan, dan mereka bisa pulih dalam ruang hampa begitu terluka. Menerima persetujuan dari Hansen, kucing itu bergegas ke mayat dan mulai menggerogoti, tetapi jelas bahwa giginya dan cakarnya tidak cukup tajam untuk menghancurkan kulit. Tertekan, Hansen mengelupas kulitnya, mengiris daging dengan belati dan memberikannya kepada kucing. Dan hal kecil ini pasti bisa dimakan. Binatang bergigi tembaga setidaknya 2 kali ukurannya dan berhasil memakan semua daging. Berbaring di tanah dengan perut penuh, kucing itu hampir tidak bisa bergerak dan Hansen hampir khawatir tentang itu. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Hansen mengambil kembali kucing itu dan memutuskan untuk meneliti penggunaan jiwa binatang peliharaan pada Skynet ketika dia kembali ke rumah. Makhluk mutan tidak begitu mudah ditemukan. Hansen telah berada di pegunungan selama lebih dari setengah bulan, dan tidak menemukan makhluk mutan. Dia memang menemukan beberapa makhluk primitif baru baginya dan sekarang memiliki lebih dari 90 titik geno primitif. Berburu sendirian di pegunungan cukup membosankan, jadi Hansen akan memanggil kucing untuk bermain dan makan untuk bersenang-senang ketika dia sedang beristirahat. Perlindungan dari baju besi kumbang hitam memungkinkannya untuk berlatih Ghost Town bahkan ketika berburu makhluk primitif. Meskipun dia masih tidak terampil dalam hal itu, dia memperhatikan kekuatan seni bela diri ini, terutama dalam gulat. Itu sangat mudah digunakan, dan akan melumpuhkan makhluk dalam waktu singkat. Namun, pertarungan jarak dekat bisa berbahaya, dan ada beberapa kali ketika dia menggunakan gerakan yang salah dan bisa saja dibunuh oleh makhluk itu. Selama lebih dari sebulan di pegunungan, dia belum menemukan satu pun makhluk mutan, sementara dia membuat banyak kemajuan dalam menggunakan Ghost Town. Kemudian, Hansen tidak perlu lagi bergantung pada sirahnya saat berburu makhluk primitif. Salah satu keuntungan terbesarnya adalah bahwa ia akhirnya mencapai titik geno primitif. Memikirkan fakta bahwa dia berjuang untuk poin geno biasa hanya beberapa bulan yang lalu, dia tiba-tiba dalam suasana hati yang hebat dan mulai membuat api dan memanggang beberapa daging. Tolong, tolong! Hansen berbagi barbek dengan kucing bermata tiga mutan yang dia beri nama, Meout, ketika dia melihat seorang pria berpakaian compang camping berlari ke arahnya, menangis minta tolong. Dia dengan cepat bangkit dan melihat ke sana. Dengan hanya satu pandangan, Hansen meninggalkan daging di tanah, mengambil kembali Meout dan mulai berlari. Sobat, tolong bantu saya. Saya akan memberi Anda uang, sebanyak yang Anda inginkan, seru lelaki itu sambil berlari. Kamu bisa menyimpan uangmu, Hansen tidak menoleh dan berlari dengan putus asa. Pertama-tama Anda harus hidup untuk menghabiskan uang, dan setidaknya ada 100 momo binatang mengejarnya. Meskipun momobis hanyalah makhluk primitif, mereka masing-masing memiliki berat lebih dari selusin ton dan memiliki kulit terberat. Jika dipukul atau diinjak-injak oleh satu, organ-organ dalamnya mungkin akan hancur bahkan dengan baju zirahnya, belum lagi ada begitu banyak dari mereka. Bahkan jika Qin Xuan, Son of Heaven dan Fish Guy semua ada di sini, mereka akan berlari dalam keadaan seperti itu. Sobat, jangan terlalu cepat. Bantu aku dan aku akan berterima kasih. Di belakang Hansen, pria itu kehabisan napas. Aku juga dalam bahaya. Doakan saja. Setelah berlari sebentar, Hansen melihat tebing di depannya dengan tanaman merambat hijau menggantung, meraih tanaman merambat dan mulai memanjat. Manfaat poin geno yang diperoleh dan praktik Ghost Town ditunjukkan. Hansen ada di udara dengan hanya sedikit memanjat dan melompat pada platform batu besar yang memanjang dari tebing.
Melihat Han Sen memanjat, pria itu juga berlari dan ingin mengikutinya. Lelaki itu terlalu lemah atau terlalu lelah, jadi dia terpeleset setelah beberapa kali mencoba. Sobat, tolong, dengan binatang Mamo kurang dari 30 kaki darinya, pria itu akan berteriak. Tunggu sebentar, Han Sen meraih anggur yang dipegang lelaki itu dan mulai menariknya dengan keras. Sangat senang, pria itu memanjat dengan merangkak, memanfaatkan kekuatan Han Sen. Ketika dia berada 30 kaki dari tanah, dia mendengar binatang buas berlari ke tebing. Han Sen dan pria itu merasa seolah-olah gunung-gunung pun bergetar. Dengan menarik dan memanjat, pria itu akhirnya berada di peron. Begitu berada di peron, pria itu berbohong seolah-olah dia lumpuh, sambil bernapas berat, tidak bisa bicara. Sobat, apa yang telah kamu lakukan pada mereka? Han Sen menatap binatang Mamo yang saling berhadapan. Mereka bahkan tidak akan pergi setelah bangun, meraung di peron. Tetapi mereka tidak bisa memanjat karena mereka bahkan lebih besar daripada gajah. Jangan menyebutkannya, keberuntungan terburuk yang pernah ada. Pria itu menjadi tenang, mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, menyalakan satu dan menawarkannya kepada Han Sen. Kau menyelamatkan hidupku dan aku, Lin Beifeng, akan selalu ingat. Saya akan menunjukkan rasa terima kasih saya setelah kembali ke tempat penampungan. Terbaik dengan uang tunai, Han Sen memandang rokok itu dan tahu pria itu pasti kaya. Sebungkus rokok Swarsual berharga lebih dari 10.000, dan tidak perlu bersahaja dengan lelaki sekaya itu. Bab 28. Sobat, siapa namamu? Lin Beifeng melempar korek api ke arah Han Sen. Han Sen menangkap korek api dan menyalakan rokoknya. Terbuat dari tembakau yang diproduksi dari Swarsual, rokok itu tidak berbahaya bagi tubuh dan terutama menyegarkan. Bagi mereka yang mempertaruhkan hidup mereka di Suaka Dewa, rokok Swarsual pasti dikirim dari surga. Sen, percayalah padaku, ketika kita kembali ke penampungan, kamu dapat memiliki uang sebanyak yang kamu inginkan. Masalah yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah bagiku. Mereka mengobrol sebentar, dan Han Sen mengerti apa yang terjadi. Lin Beifeng tidak hanya kaya, tetapi super kaya. Dia juga beruntung ditugaskan ke tempat penampungan di mana dia memiliki kenalan yang sangat dekat. Jadi dia membeli banyak jiwa binatang mutan, baju besi, senjata, tunggangan, pejuang, del. Dia juga menyewa sekelompok orang untuk berburu bersamanya, ingin berburu makhluk berdarah suci. Dengan keberuntungannya yang besar, mereka memang menangkap makhluk berdarah suci, tetapi apa yang terjadi setelahnya tidak seberuntung itu. Orang-orang yang disewanya meninggal atau melarikan diri, dan dia berlari ke gunung. Setelah segala macam bahaya, dia berhasil bertahan, tetapi kehilangan hampir semua jiwa buas yang dibelinya. Jika bukan karena Han Sen, dia akan dibunuh oleh binatang Mamo. Sen, seberapa jauh Glory Shelter kita dari sini? Tanya Lin Beifeng. Ini Glory Sheltermu? Han Sen tertawa. Lin Beifeng terkejut. Sen, kamu bercanda. Aku datang dari Steel Armor Shelter, dan butuh 2 minggu untuk kembali ke sana. Tanda pagar Asteriste. Aku benar-benar dalam jangkauan tempat perlindungan lain. Lin Beifeng sangat tertekan. Dia punya teman di Glory Shelter, dan mudah baginya untuk membeli jiwa manusia dan hewan. Tetapi kemungkinan tidak ada yang mengenalnya di tempat berlindung yang berbeda, jadi bahkan dengan uang pun akan sulit untuk membeli jiwa manusia dan binatang buas. Hei, apa yang kamu lakukan pada Mamobis? Mereka begitu gigih. Han Sen melihat ke bawah lagi dan Mamobis masih di sana, meraung dan berdiri dengan kaki belakangnya, mencoba memanjat ke platform batu. Aku sedang berjalan dan lapar. Jadi aku melihat seekor binatang Mamo muda sedang merumput, dan, kata Lin Beifeng pahit. Sangat disayangkan. Sepertinya kita terjebak di sini selama beberapa waktu, jadi sebelum mereka pergi, mari kita bersikap baik satu sama lain. Han Sen tertawa. Benar, ayo lakukan itu. Lin Beifeng tersenyum setuju dan mendekati Han Sen. Sen, aku sangat haus. Bisakah aku minum dari kantung airmu? 10.000 per cangkir, kata Han Sen, menyipitkan matanya. Tanda pagar Asteriste. Apa yang terjadi dengan bersikap baik? Seru Lin Beifeng. Kamu membayar, aku menjual. Bukankah itu bagus? Tapi airmu terlalu mahal. Ini bahkan lebih mahal daripada air dari planet Snow Spring. Dan 10.000 dapat membeli beberapa botol itu. Tidak mungkin air dari planet Snow Spring yang Anda miliki, Lin Beifeng melirik Hansens. Kantung air dan berkata, meskipun ini hanya air dari kolam, kita tidak tahu berapa lama kita akan terjebak di sini. Air adalah kehidupan pada saat ini, dan kita akan mati dalam seminggu tanpa air. Dan menurutmu itu tidak sepadan? Han Sen tersenyum. Itu sepadan, tapi dompet saya hilang di jalan. Bisakah Anda memberikannya kepada saya secara kredit dan saya akan membayar Anda 2 kali lipat ketika kami tiba di tempat penampungan, kata Lin Beifeng. Kami tidak mengenal satu sama lain, dan kamu masih berutang padaku biaya menyelamatkan nyawa. Dan sekarang kamu ingin mendapatkan air secara kredit. Kamu membuat ini sangat sulit bagiku. Han Sen tampak ragu-ragu. 3 kali lipat, tidak, 4 kali lipat. Kesepakatan. Han Sen mengeluarkan cangkirnya sendiri dan menuangkan Lin Beifeng secangkir air. Lin Beifeng minum air dalam tegukan dan mengembalikan cangkir kosong itu 3 kali untuk air yang lebih banyak. Itu untuk hari ini. Aku tidak punya banyak air dan perlu diselamatkan. Kita masih belum tahu kapan binatang Mamo akan pergi. Hansen meletakkan kantong air ketika Lin Beifeng bertanya pada keempat kalinya.
Sen, kamu sangat kuat, sangat berani, dan sangat mengesankan sehingga kamu bisa berburu sendirian jauh di pegunungan. Apa yang kamu inginkan? Han Sen memutar matanya. Lin Beifeng mendekati Han Sen dan berkata, Sen, jiwa-jiwaku hancur total dalam perjalanan ke sini. Sekarang aku merasa sangat tidak aman tanpa jiwa hewani padaku. Apakah kamu memiliki jiwa binatang buas ekstra untuk dijual? Berbicara tentang jiwa binatang, Han Sen telah membunuh beberapa binatang primitif dalam beberapa hari terakhir dan tidak memperoleh jiwa binatang. Dia mungkin menggunakan peruntungannya pada dua jiwa binatang suci darah yang dia dapatkan. Tidak ada jiwa binatang buas. Apakah kamu mau dendeng primitif? Ya tentu saja. 10.000 per potong. Sen, ini sepotong kecil. Terperangkap di platform batu selama 8 hari, mereka masih tidak merasa seperti binatang mamo akan pernah pergi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus menemukan jalan keluar, kata Han Sen kepada Lin Beifeng dengan sungguh-sungguh. Kami masih memiliki makanan dan air. Mari kita tunggu, dan mungkin kawanan akan segera mundur. Lin Beifeng memiliki ketakutan yang tersisa tentang binatang mamo. Kami masih memiliki air dan makanan, serta kekuatan fisik. Ketika kami telah menghabiskan segalanya, kami tidak akan punya peluang, kata Han Sen. Tapi bagaimana mungkin dengan kawanan seperti itu? Lin Beifeng berkata dengan getir. Jadi kita harus memanjat, Han Sen menunjuk ke tebing di atas. Lin Beifeng memandangi tebing yang berdiri lurus ke awan dan tiba-tiba bergidik, apakah kita mampu melakukan ini? Kita harus. Itu berdetak menunggu untuk mati, dan kita tidak harus memanjat. Jika kita bisa memanjat sedikit dan menemukan tempat untuk berdiri, kita hanya bisa berjalan dan turun di sisi lain dari tebing, kata Han Sen. Sen, saya setuju, Lin Beifeng cepat berkata. Hebat, kita akan mulai memanjat sekarang menggunakan tanaman merambat. Han Sen meraih pohon anggur, memastikan itu cukup kuat dan mulai memanjat. Bab 29. Sen, kamu sangat bugar. Kamu harus memaksimalkan poin gen mutan. Lin Beifeng berhenti memanjat saat dia merasakan lengannya terlalu sakit, sementara Han Sen masih memanjat dengan cepat. Tunggu di sana, ada batu mencuat di sana, dan kita bisa pergi ke sana dan beristirahat. Han Sen menatap Lin Beifeng. Sen, aku tidak bisa. Bagaimana kalau kita kembali saja? Kamu tinggal di sini. Aku akan naik duluan dan kemudian menarikmu dengan anggur. Han Sen mulai memanjat dengan merangkak, dan dia begitu cepat sehingga tampak seperti sedang berjalan di tanah, yang mengejutkan Lin Beifeng. Butuh beberapa saat bagi Han Sen untuk mencapai batu dan menggunakan anggur untuk menarik Lin Beifeng. Batu itu seukuran meja. Keduanya meringkuk di batu dan melihat sekeliling. Tebing itu begitu curam dan tidak ada cara untuk memanjat jika bukan karena tanaman merambat, yang hanya menutupi sebagian tebing. Sen, mari kita tinggal di sini selama 2 hari dan mungkin Mamobis akan pergi jika mereka tidak melihat kita. Tebing sangat curam dan aku tidak fit seperti kamu. Aku benar-benar tidak bisa naik, Lin Beifeng kata cemas. Yah, kamu istirahat saja di sini, dan aku akan pergi untuk melihat apakah ada jalan keluar. Jika ada, aku akan kembali untukmu. Jika tidak, kita bisa menunggu hewan buas pergi, Han Sen kata dan bangkit untuk memanjat. Sen, kamu tidak akan meninggalkanku. Lin Beifeng meraih pakaian Han Sen seperti seorang gadis kecil. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa meninggalkanmu ketika kamu berhutang banyak padaku. Han Sen menepuk bahu Lin Beifeng dan pergi. Karena dia telah berlatih Ghost Town, Han Sen sangat pandai memanjat. Karena dia jauh lebih kuat sekarang, itu juga tidak terlalu sulit baginya. Han Sen memanjat beberapa ratus kaki dan masih melihat apa-apa selain tebing. Tanaman merambat terus naik, dan dia bertanya-tanya di mana akarnya. Han Sen merasa sedikit lelah dan berpikir untuk turun. Tetapi dengan pandangan lain, dia merasa seperti ada batu yang mencuat di atasnya. Aku akan naik ke batu di atas dan melihat-lihat. Jika tidak ada jalan keluar, aku hanya akan turun untuk makan dan minum. Mungkin kita bisa berlari lebih cepat dari binatang mamo, Han Sen memutuskan, dan terus memanjat. Batu itu lebih jauh dan lebih besar dari yang dibayangkan Han Sen. Itu setengah dari ukuran lapangan basket. Ketika dia sampai di batu, mata Han Sen tiba-tiba melebar. Di atas batu itu ada sarang yang terbuat dari dahan pohon dan tanaman merambat. Itu tampak seperti sarang burung walet besar, hampir memakan separuh batu yang lebih baik. Telur setinggi setidaknya 3 kaki terletak di sarang. Wow, telur sebesar itu. Seberapa besar makhluk yang meletakkannya? Han Sen bergidik. Makhluk itu tidak ada di sini sekarang, tetapi dia tidak berani berpikir apa yang akan terjadi jika itu kembali. Menjadi besar tidak selalu berarti ia sudah maju. Mamobis adalah makhluk besar tetapi hanya primitif. Namun, kemampuan membuat sarang dan bertelur di tebing membuktikan makhluk itu bukan makhluk biasa. Itu sangat mungkin makhluk suci darah. Jika telur itu milik makhluk suci darah, Han Sen tidak akan mau ketinggalan. Setelah ragu-ragu, Han Sen mendekati telur dan memotong lubang di kulit telur dengan ujung belati. Menangkap sedotan dari sakunya, dia memasukkannya ke dalam lubang dan mulai mengisap. Tiba-tiba jus manis memenuhi mulut Han Sen. Telur darah burung makhluk suci darah dimakan. Tidak ada poin geno suci yang didapat. Meskipun tidak ada titik geno darah suci yang diperoleh, fakta bahwa telur itu memang makhluk suci darah membuat Han Sen gembira.
Itu adalah telur yang sangat besar, dengan paling banyak hanya 10 poin Geno Suci, sehingga dia tidak terkejut bahwa dia tidak mendapatkan poin hanya dengan seteguk. Dan dia sudah memiliki beberapa poin Geno Suci dan tidak bisa memiliki semua 10 poin, jadi dia hanya bisa mendapatkan 6 atau 7 jika dia beruntung. Tetapi poin Geno yang sakral sangat sulit diperoleh sehingga bahkan beberapa saja akan membantu. Hansen mati-matian menghisap cairan dengan sedotan yang biasa dia minum dari kantong airnya ketika dia bersembunyi dari makhluk-makhluk yang tidak harus dia pindahkan. Itu tak terduga berguna juga untuk mengisap jus telur. Telur itu begitu besar sehingga ketika Hansen akhirnya mendengar isyarat bahwa dia mendapatkan 1 poin Geno Suci, dia begitu penuh sehingga dia tidak bisa minum lagi. Hansen mengeluarkan sedotan, dan kemudian menutup lubang itu dengan lumpur. Menempatkan sedotan kembali, dia turun menggunakan anggur. Sen, apa yang membuatmu begitu lama? Apakah ada jalan keluar? Melihat Hansen datang dari atas, Lin Beifeng, yang telah khawatir sakit, segera bertanya dengan suara rendah agar tidak memperingatkan binatang Mamo di bawah. Tidak, ini curam seperti cermin, dan kita tidak punya tempat untuk pergi, Hansen menggelengkan kepalanya. Maka kita tidak punya pilihan selain menunggu kawanan itu pergi, kata Lin Beifeng kecewa. Tidak apa-apa, kami masih memiliki sisa makanan dan air. Hansen benar-benar mengambil waktu sekarang karena dia tidak bisa selesai minum telur mentah dalam waktu dekat, dan dia tidak akan pergi sebelum itu. Mereka meringkuk di atas batu untuk bermalam, dan keesokan paginya Hansen memanjat untuk makan lebih banyak telur. Dia memastikan tidak ada makhluk di sarang sebelum dia pergi dan membuka segel untuk minum dari telur. Sen, kenapa kamu memanjat lagi? Lin Beifeng bertanya-tanya kapan Hansen turun. Ada makhluk-makhluk suci darah di atas, dan aku sedang bersenang-senang di sana. Apakah kamu ingin pergi bersama? Hansen tertawa. Kamu bisa menyimpannya, Lin Beifeng meliriknya dan tidak percaya sepatah kata pun dia katakan. Bahkan jika memang ada makhluk suci darah, Hansen lebih cenderung menjadi makanan mereka. Bab 30. Hansen memanjat setiap hari untuk mencuri jus telur dan tidak pernah bertemu makhluk suci darah yang kembali ke sarang. Hansen berpikir orang tua telur mungkin sudah diburu. Tapi untuk amannya, setiap kali dia selesai minum dari telur, dia akan kembali ke tempat Lin Beifeng bukannya tinggal di dalam sarang. Lin Beifeng hanya berasumsi bahwa Hansen naik untuk menemukan jalan. Ketika mereka telah menunggu selama 2 atau 3 hari, Lin Beifeng melihat ke bawah, dan dengan kabut dia tidak yakin apakah binatang Mamo telah pergi. Sen, bagaimana kalau kita turun sedikit dan memeriksa apakah mereka sudah pergi? Lin Beifeng tidak bisa menangani panas di siang hari dan dingin di malam hari di tebing lagi. Mari kita tunggu 2 hari lagi untuk aman. Jika mereka melihat kita sekarang dan menjaga tempat itu selama seminggu lagi, kita akan kehabisan makanan. Poin Geno Hansen lebih tinggi, jadi dia telah mendengar binatang Mamo pergi malam sebelumnya. Tapi dia tidak mau pergi sekarang, karena dia belum menghabiskan telurnya. Lin Beifeng merasakan itu masuk akal, jadi dia bertahan. Namun, setelah 2 hari, Lin Beifeng masih melihat Hansen melakukan pendakian hariannya. Tanaman merambat hanya menutupi sebagian kecil, dan jika Hansen hanya menjelajahi jalan, dia seharusnya sudah melakukannya, jadi mengapa dia terus mendaki? Apa itu? Lin Beifeng bertanya-tanya, namun dia masih tidak percaya mungkin ada makhluk suci darah. Sen, mengapa kamu mendaki setiap hari? Lin Beifeng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Sudah kubilang, ada makhluk suci darah, dan aku akan makan, jawab Hansen. Maukah kamu membawa saya bersamamu? Lin Beifeng tidak percaya kata-kata Hansen tetapi sangat ingin tahu. Baik, Hanson tersenyum, meraih anggur dan mulai memanjat. Lin Beifeng mengikutinya, tetapi dia sangat lemah sehingga dia berhenti di tengah jalan dan bertanya, Sen, aku harus berhenti. Di mana Anda akan pergi? Kita hampir sampai. Tunggu di sini dan aku akan menarikmu. Hansen memanjat seperti tokek. Dalam waktu singkat, Lin Beifeng melihat pohon anggur dilempar dari atas. Mengikat dirinya pada pokok anggur, dia meminjam kekuatan Hansen dan memanjat. Ketika sampai di batu, Lin Beifeng terpana oleh ukuran telurnya. Ya dewa, sebutir telur besar. Apakah itu darah suci? Iya, ini adalah telur makhluk suci darah, Hansen mengangguk. Wah, itu benar-benar telur darah suci. Sen, Anda luar biasa. Lin Beifeng terkejut. Dia menghancurkan telur dengan kepalan tangan dan ingin minum. Mengulurkan lidahnya dan menunggu, Lin Beifeng tidak melihat jus telur mengalir keluar dan pecah beberapa kali lagi, membuat lubang besar di kulit telur. Di mana jus telurnya? Lin Beifeng menatap kosong ke dalam kulit telur yang berlubang. Aku meminumnya, Hansen berkedip. Kamu meminumnya. Lin Beifeng menatap Hansen. Beberapa hari yang lalu, saya katakan itu dan mengundang Anda untuk bergabung dengan saya. Saya pikir Anda tidak ingin datang, Hansen merentangkan tangannya. Lin Beifeng sangat menyesal sehingga dia siap bunuh diri saat itu. Sen, aku tidak mungkin tahu bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya. Siapa yang bisa membayangkan telur darah suci di tebing? Jika aku tahu, aku akan datang, bahkan jika aku telah menghancurkan semua anggota tubuhku. Beifeng, jangan khawatir, aku akan memberitahumu lain kali aku menemukan telur darah suci. Hansen tersenyum dan menepuk pundaknya. Sen, lain kali hal-hal baik seperti itu terjadi, Anda harus ingat untuk memberi tahu saya.
Uang bukan masalah, dan saya berjanji tidak akan pernah mengatakan tidak kepada Anda lagi. Lin Beifeng kesal. Aku janji. Han Sen berusaha untuk mengangkatnya hanya untuk mendengar kata-kata ini darinya. Orang-orang seperti Lin Beifeng membuat pelanggan hebat. Lin Beifeng menghela nafas sebentar, menghancurkan kulit telur dan membawanya. Dia ingin melihat apakah dia bisa merebus beberapa poin geno suci darinya. Tidak dalam 100 tahun, Han Sen terkekeh pada dirinya sendiri. Ketika mereka sampai di dasar tebing, binatang mammoth sudah pergi, jadi keduanya kembali ke Steel Armor Shelter. Ketika mereka akan tiba, Han Sen tersenyum dan berkata kepada Lin Beifeng, "Beifeng, reputasi saya tidak begitu bagus di sini, jadi saya tidak akan pergi dengan Anda. Sampai jumpa." Lin Beifeng dengan cepat berkata, "Sen, untuk apa kamu mengambilku? Kami telah mengalami kematian bersama, dan aku akan membunuh siapapun yang tidak sopan kepadamu." "Tidak apa-apa, aku harus pergi dan tidak ingin ada masalah. Masuk saja." Han Sen tidak akan mempercayai seseorang yang seakrab dia, jadi dia melambaikan tangan dan memasuki tempat perlindungan terlebih dahulu. Telur burung Bird menambahkan 5 poin geno suci untuk Han Sen, yang lebih sedikit dari yang dia duga, tapi itu adalah kejutan tersendiri, jadi masih bagus. Sekarang Han Sen memiliki 18 poin geno suci. Sangat memalukan bahwa dia tidak mendapatkan jiwa binatang buas darinya, tapi itu cukup normal, karena membunuh 10 makhluk bahkan tidak akan menjamin jiwa binatang buas. Han Sen baru saja beruntung. Han Sen dengan senang hati kembali ke kamarnya, dan dipindahkan dari tempat perlindungan dewa. Sebelum meninggalkan stasiun, sesosok tubuh ramping menghalangi jalannya. Station Master. Kebetulan sekali, Han Sen mengerang dalam hati. Dia benar-benar lupa tentang perselisihannya dengan Qin Xuan. "Ikut aku," kata Qin Xuan dingin, berjalan menuju ruang tempur. Dia kesal karena Han Sen bisa memukulnya terakhir kali dan ingin menendang pantatnya sebelum dia bisa membiarkannya pergi.